ma'rifatu kulli aqidatin, mengenal pada setiap akidah, bidalil hal ijmali, dengan dalil ijmal akidah tersebut. Ini merupakan satu kewajiban secara syariat yang wajib ain, atau bahasa kita fardhu ain, yaitu satu kewajiban yang diberikan kepada perorangan setiap mukallaf, baik mukallafnya laki-laki ataupun perempuan, baik mukallafnya orang awam maupun orang berilmu, atau orang hamba sahaya atau pelayan-pelayan, semuanya terkena kewajiban ini tanpa terkecuali. Semua. Apa itu? Mengenal akidah kita, mengetahui akidah kita. Tidak sampai di situ, dengan dalilnya secara umum. Jadi ada dua kewajiban, tapi satu paket, yaitu kewajiban mengenal akidah kita. Akidah yang mana? Yang kemarin dibahas. Hal yang wajib, mustahil, jaiz bagi Allah dan para Rasul. Itu. Sekarang kita cek diri kita nih, sampai sekarang sudah kenal belum sifat wajib bagi Allah? Wujud, sidam, baqom, sampai mutakaliman. Mudah, alhamdulillah. Mustahilnya ya tinggal lawannya aja. Kalau Allah ada, berarti mustahil tiada. Kalau Allah terdahulu, mustahil baru. Udah juga, udah. Yang jaiz, setiap yang mungkin bagi Allah itu jaiz. Udah juga. Sekarang bagi para Rasul, udah kenal sifat wajib bagi para Rasul. Ya, ada 4: siddiq, amanah, tabligh, faqona. Mustahil ya lawannya aja. Kalau Rasul bersifat siddiq, wajibnya, maka mustahil dikali. Kalau jaiz, setiap hal-hal yang boleh bagi manusia, bagi para Rasul juga boleh. Makan, minum, tidur, nikah, sakit, tapi tidak satu penyakit yang nanti mengurangi tinggi derajatnya para Rasul. Kita cek itu, sudah belum kita kenal itu semua, karena hukumnya fardhu ain. Sehingga kalau kita belum tahu itu, satu aja kita tidak tahu, itu dosa. Karena hukumnya fardhu ain. Itu udah semua, udah. Tadi dulu, masih ada satu lagi. Setiap yang tadi dikatakan harus pakai dalil. Gak usah panjang-panjang, dalil ijmali, dalil umum. Contohnya bagaimana? Allah bersifat wujud, ada dalilnya mana? Gak ada di ciptaan ini. Segi baju itu namanya dalil umum. Ini kita periksa dalil. Kalau kita udah tahu semua sifat wajib, mustahil dan seterusnya, apakah dalilnya juga sudah? Kalau udah, ya alhamdulillah. Kalau belum, ya kita belajar bareng-bareng. Karena ini kita untuk memutus daripada kewajiban kita. Penting. Kalau sekarang lagi ramai pengajian sunnah, pengajian kita pengajian wajib justru, bukan sunnah lagi. Harus diketahui setiap bukan hati orang awam, hati kamu cek, semuanya yang namanya mukallaf, balik, berakal, kalau waktu dakwah namanya mukallaf, terkena kewajiban ini. Ini harus kita pelajari, karena yang mempunyai wajib. Wa amma ma'rifatuha, dan adapun mengenal akidah tersebut, bidaliliha tafsirihi, dengan dalilnya yang terperinci, dalilnya panjang, lebar. Fa fardhu kifayatin, maka hukumnya fardhu kifayah. Fardhu kifayah yang apabila seseorang sudah menggugurkannya, mengerjakannya, yang lain gugur. Cukup satu orang, itu namanya fardhu kifayah. Fayajib
kulli nahiyatin, terhadap setiap satu daerah penduduknya, yasyuqqul wusulu minha, yang sulit sampai dari daerah itu, ila ghairiha, ke tempat selainnya, ayyakuna fihim, agar ada di tengah-tengah mereka, man ya'rifuha, orang yang mengenal akidah ini, bidalilin tafsiri, dengan dalilnya yang terperinci. Jadi kalau fardu kifayah itu cukup satu orang, kalau dua orang yang lebih bagus, banyak lebih bagus. Sholat jenazah satu orang cukup ya? Cukup. Sesuka bumi utara ada dapat dosanya. Kalau ada yang ngerjain satu orang, man kalau kagak ada yang ngerjain bangsa satu orang, ya semua yang punya dosa. Itu fardu kifayah. Begitupun mengenal tauhid dengan dalilnya yang terperinci. Dengan kata lain, di setiap satu daerah harus ada orang yang ahli tauhid, karena dia sudah mengetahuinya secara terperinci. Nah, sekarang di Sukabumi Utara umpama ada satu orang yang menguasai ilmu tauhid. Kalau tadi dalilnya secara umum cukup ciptaan ini menunjukkan wujudnya Allah, itu umum benar udah. Tapi nanti kalau bagi orang yang menguasai dalil secara terperinci dibahas, tahunya dari mana kalau menciptakan ciptaan ini. Kita katakan alamu mutawwilun, ini alam berubah. Kullu mutawwilin hadithun, setiap yang berubah itu baru tercipta. Fal alamu hadithun, maka alam ini baru. Terus sampai nanti kepada yang menciptakan alam baru ini, Allah itu dari mana? Dijawab bagaimana? Itu namanya orang ahli dalam ilmu tauhid, harus ada di setiap satu daerah. Karena itu bisa mengumpulkan kewajiban kita semua. Sekarang kita tidak tahu siapa yang tahu, siapa yang bisa. Itu masalah. Sehingga harus ditanya-tanya dulu ini. Ini udah berani belum yang mengumpulkan fardu kifayah ini? Dan kalau sholat jenazah orang yang kelihatan di masjid, kalau yang bisa jawab pengetahuan tauhid secara terperinci, masih jadi ngomongin di masjid. Ayo warga Sukabumi Utara, saya ini kan kagak mungkin orang yang berilmu gitu. Nah, harus dicari dulu, harus tahu. Sehingga fardu kifayah kita ada yang gugur, ya tapi bukan kita, ya lebih kita, atau orang yang dekat dengan kita, atau orang yang kenal dengan kita. Karena yang demikian bisa apa? Karena kita tahu kapasitas dia, minimal itu. Dia harus ada yang mengetahui ilmu tauhid ini secara luas, harus ada di satu daerah. Karena yang demikian akan menyelamatkan banyak orang dengan gugurnya fardu kifayah. Li'annahu rubbama qara'at fihim syubhatun, karena sesungguhnya sewaktu-waktu terjadi di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah masyarakat, syubhatun, satu kerancuan, fayadfa'uha, sehingga orang itu dapat menjawab syubhat tadi, menjawab kerancuan tadi. Sekarang sudah bukan rubbama lagi, bahkan di tengah-tengah kita semua orang dapat melihat bagaimana ya orang-orang yang tidak berilmu atau pemahaman yang sudah keluar jalur dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dipaparkan dengan jelas, dengan pede, dengan terang benderang. Semua orang bisa akses, bisa lihat. Video 1 menit, 2 menit itu bisa merubah akidah orang yang puluhan tahun ibadahnya dengan benar. Luar biasa. Kalau kata pengarang ya rubah zaman dulu, zaman pengarang. Kalau sekarang luar biasa. Semua orang bisa lihat, mau anak kecil, mau yang dewasa, nenek-nenek bisa lihat video kan. Semenit 2 menit ya, ternyata saya ibadah puluhan tahun salah ya. Dari dulu saya menganggap Allah wujud, tidak bakal, ternyata Allah bilang. Padahal tidak seperti itu. Kita punya satu keyakinan mukhalafatul hawadits. Allah berbeda dengan semua makhluknya. Kalau Allah bertempat di langit, namanya Allah sama dengan makhluk. Akan harus ada yang jelas, sehingga terjaga akidah di masyarakat kita. Jangan terlalu luas masyarakat, keluarga kita. Yang paling kecilnya, ya lebih-lebih masyarakat kita.
secara terperinci. Wa dalilul ijmaliyu, dan adapun yang dimaksud dalil ijmali, dalil umum, huwal ma'juzu, ialah yang tidak mampu, orang yang tidak mampu antafsiri, untuk mentafsirkannya, wa daf'i syubhatin, dan tidak mampu untuk mengatasi syubhat, untuk mengatasi kerancuannya. Jadi bagi dia cukup dalil itu sebagai penguat argumennya. Habis itu dalil Allah itu bakoh, kan kamu sebut tuh yang maghrib, Allah wujud, tidak bakoh, Allah maha ada, Allah maha terdahulu, Allah maha kekal. Coba sebutin dalilnya satu, itu fardu ain juga. Oh, saya sih cuma tahu kalau Allah itu maha kekal, dalilnya jikalau Allah maha kekal, ya Allah sama kayak kita manusia, ada penghabisan segitu doang. Iya segitu doang, nggak cukup tuh bagi kita. Itu fardu ain namanya. Itu namanya maksud an-tafsiri. Kita nggak mampu buat tafsirannya, tapi udah cukup. Fa idza qila laka, maka apabila ditanya kepadamu, man dalilu ala wujudihi ta'ala, apa dalilnya atas keberadaan Allah Ta'ala? Fakulta, lalu engkau jawab, al-alamu adalah alam. Segitu doang dalil keberadaan Allah di alam ini. Walam ta'rif bihadad dalalati, dan kamu tidak mengetahui cara pembuktiannya, wajhud dalalahnya, kamu nggak bisa. Hal hiya quduruhu, apakah alam itu dikatakan dalil keberadaan Allah dari segi barunya, dari segi terciptanya, wa imkanuhu, atau dari segi kemungkinannya. Sebelum alam ini ada, alam ini dari dua pilihan, mau diadain atau nggak diadain. Allah punya satu hikmah, akhirnya diadain alam ini, itu namanya dari segi kemungkinannya. Wahuma, atau dari segi keduanya secara bersamaan, dari segi tercipta atau kemungkinannya. Kamu nggak tahu tuh wajib jalanannya, nggak apa-apa. Itu namanya dalil secara umum. Pokoknya yang saya tahu diajari alam ini dalil keberadaan Allah, cukup, udah gugur kewajiban kita sebagai yang mengetahui akidah dengan dalil umumnya. Au araftaha, atau engkau mengetahuinya, oh dari segi barunya. Nah, alam ini baru, meskipun 1 triliun tahun yang lalu, ya sebelum 1 triliun tahun yang lalu belum ada, baru juga namanya. Atau dari segi mungkinnya, atau dari segi keduanya, kamu tahu tuh. Walam taqdir ala faqi syubhati, namun kamu tidak mampu untuk mengatasi kerancuan setelahnya. Ditanya lagi kita, memang bedanya apa sih kudus sama imkan, sama ma'iyatul kudus wal imkan bi mungkin. Fahuwa dalilun ijmaliyun, yang begitu namanya dalil umum. Memang itu yang diceritakan bagi setiap berangkat dari umum, khusus jauh-jauh. Karena kalau dalil secara tafsir itu para ulama tugasnya nanti yang harus mengetahui ini secara terperinci. Bagi kita cukup kita tahu dan dalil itu secara umum. Itu yang diminta oleh syariat. Minimal banget, minimal banget. Adanya alam, adanya Allah, terciptanya alam itu cukup segitu aja minimal. Biar kata minimal, cuma masih jaraknya enggak, sejarah yang sadari. Nah ini semuanya lagi pengajian tauhid yang bukan prioritas sekarang, sehingga hal-hal seperti yang dasar ini masih jarang menyentuh orang-orang awam. Padahal dia kata awam tadi kita mengatakan min zakarin wa unsa walau minal awam, atau tangan itu kesini lagi bukan meskipun itu orang awam, biar ada yang ada itu seorang kiai kalau ngajar di masjid pakai apa itu kalau kuda andong apa namanya ya kuda itu ya, yang nyupirin kudanya kusir namanya diajarin dari rumah kiai ke masjidnya. Ayo bang bilang ya ahkamul aqli la mahala, hukum akal itu ada 3, tidak ada yang lain, diikuti.
yang wujubu thumma istiqalah diikuti, ummal jawazu thalithul aqsami diikuti, fafham ini adalah zatal afhami diikuti. Jadi terbagi. Jika ngajar di betal mesti jadi ulami begitu sih. Orang setiap diantar diajari satu baik harus ada yang mengajarkan ke bawah seperti itu. Kita jadikan mengajar seperti ini prioritas. Itu boleh akbar, undang ceramah ini, undang ceramah boleh, silakan. Maka teman tuh kalau kita yang dikirim fardu ain, sama kita sholat, sama kita puasa, Allah terhukum. Begitu ibadah itu tahun sholat masih belum tahu, dia tidak tahu berapa dulu. Karena masih ada kewajiban yang belum kita pelajari, yang belum kita ketahui. Wa amma idza arafta jihatan dalalati, dan adapun apabila engkau tahu cara pembuktiannya, wa qadarta ala raddi syubhati, dan kamu mampu untuk menjawab kerancuan-kerancuan dalam ilmu tauhid, fahuwa dalilun tafsiriyun, maka yang demikian namanya dalil tafsiri syarat terperinci. Ini alam sebagai dalil kebesaran Allah. Gimana itu maksudnya kita jelasin. Begini. Nanti ada yang jawab begini. Maksudnya apa? Jelasin lagi. Yang begitu ulama. Makanya keberadaan ulama di setiap daerah penting, min ahamil muhimmah, daripada satu hal yang paling penting adalah keberadaan orang alim di satu tempat. Karena sabab dia faktor kifayah yang kita nggak bisa sampai ke situ untuk menguasainya, gugur lantaran ini. Kalau ada wafatnya atau meninggalnya ulama, dikatakan mautul alim, mautul alam, ya benar. Meninggalnya orang alim sama dia meninggal di satu kampung, ya benar. Kalau nggak ada yang bisa ganti, itu faktor kifayah, siapa yang mau ganti? Itu nanti tugasnya para ulama, bisa menjawab secara umum, secara terperinci, secara tafsir. Kama jika bilalatan, sebagaimana apabila dikatakan kepadamu, madalilu ala wujudihi ta'ala, apa dalilnya atas keberadaan Allah Ta'ala? Fakulta, lalu kau jawab, al-alamu, dalilnya adalah keberadaan alam ini. Wa qaddar ta'ala tasbiri hadzal dalil, dan kamu mampu untuk menggambarkan dalil itu. Begini wajib dalalahnya, kenapa alam bisa menjadi dalil adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa arafta jihad dalalati fihi, lalu kamu tahu bagaimana jalan pendalilan di dalamnya. Wa qadarta ala faqi syubhati, dan kamu mampu untuk menjawab acuan-acuannya. Itu namanya dari tafsir. Makanya setiap daerah harus ada yang mampu menguasainya. Wa yaqumu maqama ma'rifatihi, dan sepadan pada posisi mengenalnya hal tersebut, al-aqaidah, kepada akidah-akidahnya, menempati posisi mengenalnya dia orang itu terhadap akidah-akidah, bidalili, dengan dalil, ma'rifatuha bil kashfi, mengenal akidah bil kashfi dengan cara mukasyafah, secara rohani. Orang baru belajar, tapi Allah kasih ilmu, bisa aja tahu dalilnya. Allah wujud dalilnya ini, bahkan yang ada di kitab kita tahu ambalan yang ada di kitab. Nah itu bisa juga tuh. Cuman kalau dia banyak orang, dia semua Allah kasih mukasyaf, kita tahu kapasitas diri kita itu yang ngasih yang begini, yang mau dikasih kasyaf gimana kan gitu. Nah, itu ada juga orang yang begitu. Nah para orang yang itu bisa mengumpulkan faktor kifayah itu cuma jarang, dengan yang jarang, ngandelin yang pada umumnya aja. Untuk sampai pada dalil tafsiri dengan belajar, dengan muqara'ah, dengan ngaji. Biarlah ketahuilah annahu yajibu syar'an, bahwasanya wajib secara syariat ala mukallafin, atas setiap mukallaf, ay ya'rifa jami'a ma yajibu fi haqqihi ta'ala, untuk mengenal seluruh yang wajib pada hak Allah Ta'ala, wa jami'a ma yastahilu alaihi, dan seluruh sifat mustahil bagi Allah Ta'ala, wa jami'a ma yajuzu fi haqqihi ta'ala, dan seluruh yang jaiz pada hak Allah Ta'ala,
awin naqliyatu alaihi ijmalan, maka selama terdapat dalil-dalil akliyah dengan akal, awin naqliyati atau dengan naqli motif dari Quran atau hadis, alaihi atasnya itu ijmalan secara umum, wa huwa wujubul tisafih ta'ala, yaitu wajibnya disifati Allah Ta'ala bisa diril kamalati dengan seluruh sifat-sifat yang sempurna, wa wujubu tanassuhihi, dan wajibnya suci Allah Subhanahu wa Ta'ala an sa'iril naqaisi, dari seluruh sifat-sifat yang jelek, yang kurang. Wajabat ma'rifatuhu ijmalan, maka wajib mengenal itu semua secara umum. Kalau memang dalil-dalil itu umum, Allah ini bersifat sempurna, Allah ini bersifat tidak kurang, tidak buruk, itu harus kita ketahui. Fayajibu alaina, maka menjadi wajib atas kita an-naqtaqida, untuk meyakini annalahu ta'ala kamalatin la nihayata laha, bahwasanya bagi Allah Ta'ala mempunyai sifat-sifat sempurna yang tidak ada penghabisannya, min jihatil adadi, dari segi bilangannya, fi nafsil amri, pada inti pembahasan itu. Secara umum harus kita ketahui bahwa semua sifat Allah yang sempurna tidak bisa dihitung, bukan 22, berapa ini bisa dihitung. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa la yuhituna bihi ilma, dan ilmu mereka tidak bisa meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya Allah disifati punya ilmu yang sempurna, sifat-sifatnya sempurna. Berapa kita tahu? Karena kalau bisa dibatasi dengan bilangan, ya namanya nggak puasa, karena terbataskan ilmu itu dengan bilangan. Kalau itunya secara umum dan secara umum. Wa ma qawatin adillatul aqliyatu aw naqliyatu alaihi, dan adapun yang terdapat padanya dalil-dalil aqliyah secara akal atau naqliyah yang dikutip atasnya itu tafsilan secara terperinci, tajibu ma'rifatuhu, maka wajib mengenalnya tafsilan secara terperinci juga. Wa huwa al-ishruna sifatan, yaitu 20 sifat, wa abdaduha, dan lawannya 20 juga, total 40 sifat. Inilah yang nanti kita kenal dengan sifat 20. Sifat wujud, tidak bakal qala batul hawadisi, yamu binafsihi wa daniyah qudran iroda, ilmu hayat sama basar kalam, dan sami'an basiran mutakalim qadiran muridan aliman sami'an basiran mutakaliman. Itu yang ada 20 sifat, semuanya ada pendalilannya, baik dengan akal maupun dengan akal, itu yang harus kita tahu. Semuanya ada bagian-bagiannya. Kok sifat Allah kata ini sempurna, masih cuma 20 doang, bukan 21 atau 50 atau 100. Tadi secara umum semuanya kesempurnaan Allah yang bisa dibatasi. Cuma di Quran disebutnya Allahu Ahad, oh berarti wahdaniyah. Begitu maksudnya. Jadi yang di Quran, yang di hadis dikumpulin oleh para ulama. Itu sih bisa ngumpulinnya, karena banyak ayatnya, karena banyak hadisnya, gak terima lapang aja udah. Ini dihadapin 20 sifat, belajarin, amalin. Jadi 20, bukan kita ngebatasi. Karena kalau kita ngebatasi, nanti ada sifat kurang dari Allah Ta'ala. Maksudnya 20 sifat yang ada di dalam Quran, yang ada di dalam hadis. Di luar itu sifat sempurna Allah tidak terhitung. Laisa laha dalam adanya, tidak bisa terhitung bilangan. Saya dulu alhamdulillah dulu itu besok jika masuk di sifat yang pertama di dalam rangka mengumpulkan kewajiban kita ini. Semoga sehat semuanya. Ini merupakan pembahasan permulaan kita di satu sifat ini.
والحمد لله في البدء